setelah sebelumnya kita belajar tentang materi contoh dari nahwu dan juga sorof. Nah, maka selanjutnya kita akan belajar tentang hal-hal yang paling mesti dipahami tentang nahwu dan sorof. Nah, di sini saya sebutkan langkah paling dasar memahami nahwu dan sorof adalah bisa identifikasi. Nah, atau dalam bahasa Arabnya adalah at-tafkik. Identifikasi, apa itu? Ada tiga, yaitu isim, nah, kemudian fiil, dan yang ketiga huruf. Isim kenapa saya letakkan di nomor yang pertama? Karena isim adalah kata kata benda, fiil kata kerja, huruf 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 untuk isim ini kata benda dia paling banyak ya jumlahnya di bahasa Arab itu yang paling banyak. Bahkan kalau di bahasa Indonesia pun kata benda jelas lebih lebih banyak ya. Fiil kata kerja dan huruf. Untuk huruf ini lebih jelas adalah huruf yang bermakna. Al-harfu bil makna. Kenapa? Karena ada huruf yang tidak ada maknanya. Seperti huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa. Dia huruf tetapi tidak ada makna. Nah, kalau dalam kalimat dalam bahasa Arab yang kita pelajari itu di nahwu terutama itu huruf yang memiliki makna. Nah, contoh tadi ada yang menanyakan huruf jar. Huruf jar itu termasuk ke huruf. Contoh-contoh huruf. Misalnya tadi saya sebutkan fi, ala, bi. Nah, itu huruf meskipun bi, nah itu cuma satu huruf tetapi memiliki makna. Contohnya kalau apa dalam bahasa Arab bismillahi bi, nah itu memiliki makna. Biasanya kita artikan dengan menyebut nama Allah. Membedakan apa itu isim, fi'il, dan huruf kalau bisa itu tanpa ada kesalahan. Sehingga setelah bisa melakukan identifikasi atau at-tafkik ini, maka belajar selanjutnya, misalnya apalah teori-teori apa, pembagian fiil dan macam-macamnya, isim dan macam-macamnya akan lebih mudah. Nah, bagaimana cara belajar identifikasi atau bahasa Arabnya ya, at-tafkik itu? Nah, salah satunya syarat efektif praktiknya dengan belajar dari nas atau teks. Nas itu bisa teks bahasa Arab atau sebagaimana yang akan kita pelajari di awal, yaitu kita fokus ke contoh-contoh dari Al-Quran. So, nanti kita akan praktek ya. Yang pertama adalah dari surat Al-Fatihah. Nah, ini ada tabel yang sudah saya buat tentang pembagian skema dari bahasa teks bahasa Arab ya. Maka nanti kita pahami dulu nas atau teks itu seperti apa. Dalam bahasa Arab ada nas, contohnya surat Al-Fatihah. Dari surat Al-Fatihah itu terdiri dari al-jumlah kalimat atau jamaknya jumal. Nah, setelah kita bagi identifikasi nas menjadi al-jumlah, kemudian kita identifikasi lagi dari jumlah itu menjadi al-kalimat. Al-kalimat dalam bahasa Indonesia kata ya. Kalau dalam bahasa Arab al-kalimat dan itu dalam bahasa Arab al-jumlah. Nah, kata itu nanti kita identifikasi apakah dia masuk isim, kata benda, atau fiil, atau di antara sebab lemahnya kita belajar nahwu adalah kita mulai menjelaskan nahwu itu dari al-jumlah, ya, dari kalimat, seperti susunan kata dan lainnya. Nah, dari al-kalimah ini nanti kita masuk ke pembahasan mana itu isim, fiil, dan huruf. Maka dalam menghadapi nas itu ada dua proses. Nah, yang pertama adalah maharah at-tafkik. Nah, ini memecah kalimat bahasa Arab dari nas kepada al-jumlah. Jadi misalnya surah Al-Fatihah, satu nas, kita identifikasi lagi ke dalam al-jumlah, dalam bentuk kalimat-kalimat. Yang kedua, maharah tahdid nau kalimah, yaitu kemampuan untuk menentukan jenis kalimat.
yaitu apakah dia isim, fiil, atau huruf. Ya. Sekarang kita akan coba praktek ya. Sekarang kita akan coba praktek dari mahara at-tafkik ya, yaitu mudahnya adalah identifikasi al-jumlah atau kalimat. Yang kita praktekkan adalah surat Al-Fatihah. Yang pertama, surat Al-Fatihah dimulai dari Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Fatihah dia termasuk dalam ayat yang pertama. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita identifikasi dulu ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu kalimat. Ini adalah satu jumlah, di mana kita bisa memahami satu ayat ini secara independen. Kemudian kita masuk ke ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, apakah ayat yang kedua ini al-jumlah satu kata hanya di sini saja? Kita perhatikan ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini satu kata ya, satu kalimat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau dalam bentuk jumlah, al-jumlah. Ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Apakah ini kalimat al-jumlah? Ini jumlah, tapi dia memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini menunjukkan dari menunjukkan kata Rob. Begitu juga dengan ayat yang keempat ya, Maliki Yaumiddin. Ini masih menunjukkan sifat dari Rob di ayat yang pertama, di ayat yang kedua. Sehingga Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini adalah satu al-jumlah. Jadi tidak hanya berpatokan kepada akhir ayat. Akhir ayat menunjukkan satu jumlah atau kalimat, tapi ini masih ada terhubung dengan ayat-ayat selanjutnya yang menjadikan satu kalimat yang bisa dipahami. Selanjutnya ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Ini satu jumlah atau kalimat. Karena kita bisa paham secara maknanya. Kemudian iyyaka nasta'in. Ini juga satu jumlah atau kalimat. Hanya kepadamu kami menyembah. Nah, di sini ada penghubung kata wa. Ayat yang kelima ini ada penghubung iyyaka na'budu. Ini satu kalimat atau al-jumlah. Iyyaka nasta'in. Ini juga satu jumlah. Dan ada penghubungnya itu waw. Karena memang antara menyembah iyyaka na'budu dan kita meminta pertolongan, ini ada satu keterkaitan. Ayat yang selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan mendapatkan kesesatan. Ihdinas siratal mustaqim. Ini satu al-jumlah. Tapi
kata ayat yang selanjutnya ini adalah menerangkan as-sirat, jalan yang dimaksud jalan yang lurus itu seperti apa. Nah, ini ada penjelasannya di ayat selanjutnya. Nah, maka dalam memahami eh, nas atau teks dalam bahasa Arab itu dia terdiri dari al-jumlah, ya. Jumlah sendiri ada jumlah yang bisa dipahami seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini contoh dari jumlah sukhro, di mana kita bisa paham satu teks ini, bisa langsung kita pahami. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, ini juga satu jumlah. Kita bisa paham Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah bisa menjadi satu jumlah sukro. Nah, tapi ayat yang selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ini menjelaskan dari teks sebelumnya. Nah, sehingga ini menjadi jumlah kubro. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini juga jumlah. Iyyaka nasta'in ini juga jumlah. Nah, ada penghubungnya. Jadi dua konteks dihubungkan dalam menjadi satu jumlah, satu ayat misalnya, dan ada penghubungnya yaitu waw. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini satu jumlah, ini jumlah sukra ihdinas siratal mustaqim, kemudian diberi penjelasan lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sehingga menjadi jumlah kubro. Nah, ini salah satu praktek dari identifikasi teks, identifikasi al-jumlah atau kalimat di surat Al-Fatihah. Ini juga bisa kita praktekkan di surat yang lain. Biasanya surat An-Nas, surat Al-Falaq. Kita akan mulai dulu dari surat Al-Fatihah. Nah, selanjutnya setelah kita identifikasi al-jumlah, yaitu kalimat, selanjutnya kita identifikasi al-kalimah atau kata dalam bahasa Arab. Nah, contoh sini adalah dalam surat Al-Fatihah. Hal yang kita lakukan pertama adalah bisa dengan menulis tabel atau identifikasi per huruf di dalam surat Al-Fatihah misalnya. Nah, di sini udah saya berikan contoh. Nah, di sini kita pisah-pisah dulu. Dari surat dari ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita pecah-pecah. Kata bismi, nah itu ada dua huruf. Yang pertama ba, kemudian yang kedua ismun. Nah, ismun kata alif ini dihilangkan sehingga menjadi bismi. Nah, harokatnya menjadi kasroh bismi karena sebelumnya ada huruf jar yang fungsinya adalah memajurkan atau mengkasrokan huruf setelahnya atau kata setelahnya menjadi bismi. Kemudian Allah, atau kalau di eh, di nahwu kita menyebutnya lafzul jalalah. Jadi bukan Allah saja, itu kurang sopan ya. Kita nyebutnya lafzul jalalah atau lafaz Allah. Jadi jangan menyebutkan Allah saja, tapi lafaz Allah atau lafzul jalalah. Ini lafaz Allah atau lafzul jalalah ini satu satu kata
atau al-kalimah. Jadi di sini bukan lam, di sini bukan pecahan, tapi dia satu kata. Allah. Kemudian Ar-Rahman ini juga satu kata. Ar-Rahman. Alif lam. Nah, di sini jangan dipisahkan. Ini masuk kepada Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim. Ini juga satu kata. Selanjutnya Alhamdu. Ini juga satu kata. Nomor 6. Lillahi. Lillah, kata lillah. Ini ada dua huruf, macam dua kata. Yang pertama adalah li, ada lam. Kemudian lafad Allah. Sehingga kita pisahkan lim, lam, kemudian lafad Allah. Sebenarnya Rob, dan juga satu kata. Al-alamin. Juga satu kata. Slide selanjutnya. Ini Ar-Rahman, satu kata. Ar-Rahim, Maliki, Malikun, ini juga satu kata. Yaumun, satu kata. Ad-din, ini satu kata. Ada alif lam, ad-din. Kemudian Iyaka, terdiri dari dua kata, iya dan ka. Jadi iyaka, dia bukan satu kata, tapi terdiri dari dua kata, iya dan ka. Ka di sini menunjukkan domir ya, engkau. Hanya kepadamu, hanya kepada engkau. Na'budu juga satu kata. Kemudian eh, ini sebenarnya kalaupun ini dipisah, domirnya ada nahnu na'budu, tapi di sini saya peringkas saja na'budu menjadi satu kata ya. Wa ini satu kata. Iya satu kata. Ka satu kata. Nasta'in ini satu kata. Nah, kalau dijabarkan lagi, sini ada kata nahnu, kami, yang artinya kami, nahnu. Tapi di sini saya tuliskan seperti ini saja, nasta'in. Ihdi, ini juga satu kata. Ihdina, dipisah, ada ihdi dan ada domirna. As-sirat, satu kata. Al-mustaqim, satu kata. Sirata, satu kata. Alladzina, satu kata. An'ama, an'amta, dikata an'ama dan ta, domir anta. Kemudian alaihim. Ada domir huruf ala dan ada tambahan him, alaihim. Mari kita pisah. Sebenarnya na'budu sama nasta'in mestinya dipisah ya, tapi tadi saya lupa. Ghair satu kata, al-maghdub satu kata, alaihim kita pisah, ala dan hum. Kemudian waladhdallin, wa, kemudian la, kemudian ad-dallin. Nah, dari
dari penjabaran seperti ini, ya, baru kemudian kita berlanjut ke menentukan kedudukan dari per huruf itu apa. Apakah dia isim, fiil. Nah, insya Allah tuh nanti akan kita bahas selanjutnya. Eh, Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi saya mengenalkan dari apa praktek dari apa at-tafkik, identifikasi dari teks surat Al-Fatihah kepada jumlah. Kemudian dari jumlah tadi kita identifikasi lagi kepada apa isim, fiil dan hurufnya. Nah, tapi kita di sini baru ke identifikasi per kata dulu ya. Seperti ini. Bismillahi kita tulis dalam tabel-tabel. Kemudian baru nanti kita identifikasi lagi ini apakah masuk ke isim, fiil, dan huruf.